Saya sudah bilang kafir saya kalau saya tahu. Kau dekat dengan Bang Otto Hasibuan, ini yang kita bongkar. Kedekatan kau ini kau jadikan modus untuk melecehkan wanita secara seksual. Ini yang kita bongkar. Kami punya ibu, kami punya adik perempuan, kami punya kakak perempuan. Jangan sampai jadi korban kau, Hotman Paris. Makanya saya membongkar. Para hakim yang mulia, tolong dengar ini yang mulia. Saya tidak pernah melakukan tindakan seperti itu dalam persidangan. Dari mulai proses persidangan, saya sudah komplain dengan Ibu Sofiatun itu, hakim, karena dia kasar sekali, tidak menunjukkan dirinya sebagai hakim yang mulia, dan mencederai persidangan, tidak imbang, tidak adil. Nah, karena tidak adil ini maka kami protes beberapa kali. Kami dianggap anak TK, padahal kami profesor, doktor, dan magister hukum. Di mana keadilan bagi kami sebagai pembela kuasa daripada klien kami? Ini mau saya bongkar, Hotman. Ya, jangan kau bawa dikit-dikit Pak Prabowo, kau takut-takuti orang. Kau buat ini macamnya, kau ini bermain dengan tipu-tipu. Kau nggak bisa, Hotman. Kita buka. Siapa yang salah, siapa yang benar? Masalah saya naik ke bangku sampai saat sekarang, saya ini nggak tahu nih siapa yang naikkan saya ke meja. Saya sudah bilang kafir saya kalau saya tahu. Karena saya udah panik lihat klien saya itu udah dicek kayak dianiaya oleh jaksa dan orang yang pakai batik, dua orang itu. Orang nggak jelas mungkin. Kalau memang dia pamdal, mana surat pamdalnya? Adakah SOP pamdal Mahkamah Agung untuk menganiaya klien saya? Kenapa menganiaya klien saya tidak izin kepada kami yang saat itu ada di depan mereka? Apapun tindakan kalian harusnya izin kepada kami sebagai kuasa hukum. Jangan sembarangan terhadap klien saya. Ya. Jadi saya rasa tindakan klien kami Bang Rasman itu hal yang wajar di setiap peradilan, di setiap persidangan. Jangan kaku sekali. Hotman ini ketahuan jarang sidang, seringnya piknik. Makanya dia ini kaget melihat orang seperti itu. Jadi persidangan itu biasa. Kalau ada penuntut dengan yang dituntut itu diskusi setelah sidang itu biasa. Dan ini juga ini wanti-wanti saya kepada penganiaya klien saya yang pakai batik ini, entah ini orang dari mana ya, mengaku karyawan Mahkamah Agung, mencederai persidangan ya, memprovokasi ya. Kalau klien kami tidak ada tindakan, jangan euforia. Kalian justru yang menganiaya klien kami ya, mengeroyok yang dimarahi dengan pasal 170 KUHP ya. Jaksa juga sama, memperkusi saya dengan kalimat yang tidak pantas, menonjok meja saya. Ini juga akan saya laporkan ke komisi kejaksaan. Ya, kita juga akan melakukan tindakan, bos. Ya, dan Hotman, ingat ya, yang punya jasa kepada Pak Prabowo bukan kamu saja. Saya juga pernah ditembak ya, karena membela Pak Prabowo. Ingat Hotman ya. Kita semua cinta Pak Prabowo, Hotman. Jangan bawa Pak Prabowo terus, kasihan beliau. Beliau udah sukses 100 hari ini, menunjukkan bahwa asal titanya Pak Prabowo udah sukses, kinerjanya sudah sukses. Jangan kau rusak gara-gara pelecehan seksual yang kau lakukan dengan menakut-nakuti orang, mengatasnamakan pejabat, ya. Dan saya itu aja, mungkin saya tambahin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan paling aneh, paling ajaib, ya, kontroversial juga bolehlah dari Firdaus Aiwobo, seorang pengacara. Jadi pada saat sidang di pengadilan itu, Pak Firdaus Aiwobo ini seorang pengacara naik ke atas meja dan kini dia mengadakan jumpa pers, konferensi pers, dan mengatakan bahwa saya sendiri tidak tahu siapa yang naikkan saya ke meja. Kok jadi horor begini? Orang ini dan kliennya emang karakter orang dengan karakter suara yang lantang, keras, meledak-ledak hingga bahkan berteriak-teriak. Boleh jadi poin-poinnya kita setuju tentang kelakuan Hotman Paris Hutapea yang suka main perempuan, terus dalam tanda kutip seperti melecehkan. Saya juga risih dengan pengacara yang ngakunya katanya pengacaranya Pak Prabowo itu ya dulu. Hotman Paris Hutapea kerap menunjukkan sikap yang kurang simpatik, seperti tidak beretika di depan perempuan, termasuk kepada asisten-asisten perempuannya. Tetapi mempertanyakan siapa yang naikin saya ke meja, ini kan lucu.
Ini pengacara paling lucu, namanya Firdaus Owiwobo. Ini tidak mengakui bahwa dia naik sendiri ke meja. Pernyataan yang sama disampaikan ini di depan dokter siapa? Richard. Dia mengatakan juga kayak gitu. Saya melihat sendiri klien saya dicekek lehernya. Kemudian dokter Richard bilang, kan klien kamu nggak punya leher. Kemudian di kesempatan yang terbaru konferensi pers, terang-terangan dia menyatakan bahwa saya sendiri tidak tahu siapa yang menaikkan saya ke atas meja. Ini pengacara sudah dipecat sama konfederasi Persatuan Advokat Indonesia karena ketidaksantunannya, melanggar etika dengan naik ke atas meja walaupun dia tidak mengakui siapa yang menaikkan ke atas meja. Firdaus Owiwobo. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga memberi manfaat. Salam dan doa kami untuk keluarga dalam perlindungan Allah, dalam dekap kasih sayang Rahman dan Rohim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.